Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membaca buku Tuhan Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Mustahil hidup tanpa masalah. Tak ada satupun orang di dunia ini yang menyukai masalah. Kita semua sama. Kita membenci masalah dan mati-matian menghindarkan diri dari masalah. Herannya, masalah itu selalu saja datang tanpa permisi. Bisa dibilang mustahil hidup tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah. Hanya besar kecil dan jenisnya saja yang berbeda. Hari ini kita mungkin memiliki masalah yang relatif kecil, namun bukan tidak mungkin esok lusa kita punya masalah yang lebih besar. Masalah selalu datang silih berganti, namun jika dipikir-pikir lagi, kita nyaris tak pernah bisa menjalani kehidupan tanpa masalah sama sekali. Selalu saja ada hal-hal yang datang mengganggu. Kenapa ya? Kok kehidupan ini selalu dihiasi dengan masalah? Tidak bisakah kita hidup tenang tanpa sama sekali ada masalah? Selama manusia masih hidup, masalah akan selalu datang. Jangan pernah bermimpi bisa menjalani kehidupan dengan 100% terlepas dari masalah. Itu tidak mungkin. Masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Selama kita masih hidup, berarti masalah akan selalu datang menyapa kita. Ini juga berarti selama kita masih mengalami masalah, itu tandanya kita masih hidup. Benar kan? Lantas mengapa kehidupan ini selalu dipenuhi oleh masalah? Bukankah Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya? Tetapi mengapa kehidupan kita tetap saja tak henti dirundung masalah? Inilah yang harus kita pahami. Sesungguhnya hidup itu adalah sebuah ujian. Yang namanya ujian, tentunya kita akan diberi masalah-masalah yang harus kita hadapi dan harus kita pecahkan. Kita harus tahu apa tujuan Allah menciptakan kita di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah adalah pencipta kita. Karena itu Allah pun memiliki hak atas hidup kita. Hak Allah adalah kewajiban bagi kita, para hambanya, yaitu menyembah dan beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan alam semesta. Persis sewaktu kita mengikuti ujian di sekolah dahulu, soal-soal ujian itu adalah masalah-masalah yang harus kita hadapi dalam hidup. Pengawas ujiannya para malaikat pencatat amal, lalu yang menilai hasil ujiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ujian itu lamanya sesuai dengan usia kita. Bila kita telah mati, maka selesai pula ujian hidup yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal menunggu hasil ujiannya. Jika hasilnya bagus, kita akan mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kehidupan yang abadi di surga. Tetapi jika hasil ujiannya buruk, neraka yang akan jadi tempat kembalinya. Na'udzubillah min zalik. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan kita untuk sekedar iseng belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, sekarang kita tahu kan, fungsi kehidupan di dunia adalah ujian bagi manusia, bukannya tempat untuk bersenang-senang seperti yang dikira oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, wajar saja bila kita merasa hidup ini penuh dengan kesulitan. Namanya ujian, soalnya pasti sulit. Karena itu, mustahil berharap hidup berjalan dengan mudah tanpa masalah. Selama kita hidup, masalah akan selalu datang menyapa. Namun kita jangan khawatir, karena setiap masalah yang datang
pasti telah disesuaikan dengan level kualitas kita. Ibaratnya, jika kita masih duduk di sekolah dasar, nggak mungkin kan kita dipaksa mengerjakan soal ujian untuk anak SMP atau SMA. Semua pastinya sudah diatur sesuai batas kesanggupan kita. Jadi seharusnya sih kita bisa bersabar menghadapi setiap masalah yang datang, karena Allah telah mengukur sebelumnya kesanggupan kita menghadapi masalah itu, dan Allah yakin kita akan mampu mengatasinya. Lalu kenapa sampai ada orang yang berputus asa ketika mendapat masalah, lalu sampai menyerah dan bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri? Itu sih bukan salah Allah. Bisa jadi orang itu merasa tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga ia merasa berputus asa, berpikir pendek dan tidak mau berjuang dengan penuh kesabaran untuk menghadapi masalah. Pada akhirnya, ia pun memutuskan mengakhiri hidupnya. Sifat berputus asa dan mudah menyerah itu sesungguhnya bukan sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Manusia sendiri yang setuju untuk diuji. Sebelum kita diturunkan ke dunia, sebenarnya kita telah membuat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kita sendirilah yang setuju untuk menjalani ujian dari Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya ada di ayat ini, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanat yang dimaksud pada ayat tersebut adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari ayat itu kita mengetahui bahwa sebelumnya Allah telah menawarkan kepada makhluk-makhluk lain seperti langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi mereka semua menolak untuk menerima amanat itu. Bukan karena membangkang kepada Rabb-Nya, melainkan karena merasa khawatir tak mampu menanggungnya. Namun ketika tawaran itu diberikan kepada manusia, manusia malah menyanggupinya. Manusia menyanggupi karena tergiur dengan imbalannya. Allah memang telah berjanji, apabila amanat ini ditunaikan, maka siapapun yang menerimanya akan mendapatkan pahala yang besar. Namun Allah juga berjanji, bagi siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Manusia silau akan imbalan yang diharapkannya, sehingga berani menanggung amanat ini tanpa memperhitungkan bahaya hukumannya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Terkait dengan perjanjian itu, maka Allah jadikan kehidupan di dunia ini sebagai tempat ujian bagi manusia. Sudah menjadi hukumnya dalam hidup. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, manusia harus membuat pengorbanan. Tak ada ceritanya seorang manusia bisa hidup enak tanpa terlebih dahulu membuat pengorbanan di dunia ini. Ini juga berlaku bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada hal-hal yang terlebih dahulu harus kita korbankan. Kita tak bisa mencurangi kehidupan, karena kehidupan hanya akan memberi kebahagiaan jika kita sudah membayar harganya. Karena itu mustahil kita berharap bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa perlu bersusah payah, karena susah payah dan kehidupan itu tak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusah payah. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Arti dari ayat itu menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala ke dunia untuk menghadapi berbagai kesulitan di dunia. Sejak lahir hingga meninggal, hidup manusia akan dipenuhi oleh masalah. Karena itu merupakan bagian dari ujiannya.
Kabar baiknya, masalah yang dihadapi oleh kita di dunia ini telah diatur secara proporsional menurut kemampuan kita masing-masing. Karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ini artinya semua manusia itu hidupnya selalu dipenuhi masalah. Bukan cuma kita aja kok yang menderita karena masalah. Di luar sana, jutaan orang juga mengalami hal yang sama. Jika mereka mampu menjalani hidupnya dengan baik meski diserbu berbagai masalah, seharusnya kita pun bisa melakukannya. Jangan buru-buru menyerah. Saya beriman, tetapi kok masalah hidup semakin bertambah? Siapa sih yang suka bertanya begini? Saya rajin sholat, puasa, sedekah, tapi kok masalah hidup saya makin bertambah ya? Harus diakui bahwa kebanyakan dari kita juga sering terjebak pada kesalahpahaman. Kita mengira dengan menjadi orang yang beriman secara otomatis kehidupan kita akan dijauhi dari masalah. Ini jelas pemahaman yang keliru, karena Allah Ta'ala tak pernah berjanji bahwa orang-orang yang beriman itu akan diselamatkan dari masalah dunia. Karena masalah dunia itu berlaku umum untuk semua manusia, baik dia beriman maupun dia tidak beriman. Malahan, kadar ujian untuk orang beriman biasanya lebih besar karena level keimanannya dianggap sudah tinggi. Semakin tinggi level keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang akan ia dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Kita tak mungkin menyebut diri beriman tanpa melalui ujian terlebih dahulu dari Allah Ta'ala. Justru semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang akan dialaminya. Itulah mengapa ujian bagi para nabi itu jauh lebih berat dari kita manusia biasa. Begitu juga ujian bagi para ulama dan juga orang-orang yang memutuskan untuk berhijrah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Jangan bersedih jika saat ini kita merasa hidup kita dipenuhi dengan cobaan dan masalah, sebab bisa saja itu pertanda Allah memang sedang menguji keimanan kita. Lalu mengapa ada orang yang terlihat tak memiliki masalah? Anggaplah sekarang kita telah memahami mengapa kehidupan kita selalu saja dipenuhi oleh masalah. Padahal kita sudah berupaya menjadi orang yang taat dan menjauhi larangan Allah. Namun muncul satu pertanyaan lagi. Mengapa di sekitar kita ada orang-orang yang terlihat hidupnya bahagia dan baik-baik saja? Hartanya melimpah, keluarganya senang, punya karir yang membanggakan, padahal mereka jarang beribadah kepada Allah. Malahan ada juga di antara mereka yang rajin melakukan kemaksiatan, namun hidupnya justru terlihat senang terus, jarang mendapatkan masalah. Sejujurnya, ada rasa iri melihat kehidupannya. Tenang kawan, jangan sampai kita merasa iri dengan kehidupan mereka.
karena apa yang terlihat baik di mata kita belum tentu baik pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berhati-hatilah, jangan sampai kita tertipu dengan keadaan orang seperti itu dan merasa iri dengannya, karena bisa jadi itulah yang dinamakan dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita, bila kamu melihat Allah memberi kepada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Istidraj artinya jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi berada dalam keadaan maksiat terus-menerus. Biasanya istidraj ini menimpa orang-orang yang hatinya sudah mengeras bagai batu. Mereka sombong dan tak mau menerima kebenaran. Oleh karena itu, hidupnya terus dilimpahi oleh berbagai kenikmatan semu, agar ia tak lagi mengingat Allah dan menutup pintu taubat untuknya. Musuh-musuh Allah mengira kesenangan yang mereka dapatkan adalah bukti keberhasilan tipu daya mereka di dunia. Padahal Allah kelak akan membalas dengan tipu dayanya yang keras. Allah berfirman yang artinya, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Quran Surat At-Tariq ayat 15-16. Kelak mereka akan merasakan datangnya hukuman secara tiba-tiba. Allah Ta'ala pun telah berjanji dalam Quran Surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Begitulah seramnya hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Allah tidak memberikan mereka cobaan hidup agar mereka terus lalai mengingat Allah. Mereka dibiarkan sombong dengan apa yang mereka miliki di dunia sebelum Allah merenggutnya dalam suatu waktu yang singkat dan tak disangka. Mirip dengan cerita Korun yang menyombongkan hartanya sebagai hasil dari kepintaran dan kerja kerasnya. Korun telah kupur nikmat, hatinya telah mengeras disebabkan karena kesombongannya. Allah pun menenggelamkan semua harta benda Korun dan juga seluruh keluarga yang dibanggakannya. Bumi telah menelan mereka semua. Begitulah kengerian istidraj. Padahal tadinya orang-orang merasa iri dengan kekayaan yang dimiliki Korun. Hanya karena saat ini hidupmu dipenuhi masalah, bukan berarti Allah tidak menyayangimu. Bisa jadi justru Allah sangat mencintaimu dan sengaja memberikan banyak masalah dalam hidupmu agar engkau bertambah kuat dan mendapatkan pahala kesabaran. Bersyukurlah atas setiap masalah yang kita dapatkan. Bila kita mau memahami bahwa orang yang berbahagia dengan kehidupannya itu bukanlah orang yang benar-benar tidak memiliki masalah dalam hidupnya, melainkan hanya mereka yang bisa berdamai dengan masalah-masalah hidupnya, itulah yang akan menemukan kebahagiaan. Mustahil hidup tanpa masalah.